Baik, terima kasih saudara. Tentunya Anda masih bersama kami di I Love Jogja, Inspirasi Yogyakarta, Inspirasi Indonesia. Dan masih ada Mas Agus HP, gitu ya. Bisa dibilang ini adalah entrepreneur muda di bidang kuliner di The Gejrot Kemek. Kemek. Makanya orang Jogja tuh aku bilang kemek apa gitu, memang nggak mudah gitu. Agak-agak susah gitu ya spellingnya, tapi kemek ya. Kemek, iya. Jadi kakek, gitu ya? jadi semua. Gitu. Oke, baik. Tapi tentunya kita juga mengundang Anda, saudara, ingin bergabung bersama kami, silakan di 02744477666. Nanti bisa langsung bertanya ya dengan Mas Agus. Kiat-kiatnya seperti apa untuk menjadi seorang wirausaha. Kalau misalnya nanti saya bisa jawab, saya jawab. Kalau misalnya belum, nanti saya PR-in dulu, gitu kan. Saya nyari jawabannya dulu. Gitu. Bisa ketemu juga ngobrol-ngobrol di Gejrot boleh, gitu ya. Siap ya. Mungkin nanti bisa langsung kontak saya ke 0856 866 9898 atau mungkin di @agushp_thegejrot. Jadi tanpa apostrof untuk akun Twitter saya. Ya. Kalau akun Twitter The Gejrot itu The Gejrot aja, tanpa apostrof kayak gitu. Oke, nah kalau bisa dibilang kuliner di Jogja ini banyak banget gitu ya. Kalau ngomongin persaingan gimana nih? Kompetitor memang alhamdulillah saya ketemu di komunitas, misal di Maklar Sedekah itu rata-rata juragan kuliner juga. Saya kenal baik dengan Pak Jody Warung Group, kemudian ada juga Mas Mono punya ayam bakar Mas Mono. Nah itu menjadi role model saya gitu. Beliau yang menjadi beliau punya usaha. Terus saya juga kenal Mas Firly di Bubur Ayam Saripah, saya juga kenal Mas Om Ferry di Cinnamon dan punya I Love nasi goreng gitu. Dan bidangnya sama ternyata nih. Alhamdulillah. Ya? Jadi ketika kita memang punya bukan sifat ya, personality, ya itu nanti akan dengan sendirinya alam semesta ini menghubungkan kita dengan orang yang memang sebidang dengan kita kayak gitu. Dan itu alhamdulillah saya dipertemukan dengan jalannya, ketemu, akhirnya saya banyak share, bertanya dan bagaimana untuk bisa mengembangkan usaha seperti itu. Tapi perlu ya untuk kita sebagai seorang yang ingin membuka usaha untuk bergabung bersama dengan komunitas orang-orang pengusaha seperti itu penting. Jadi sederhananya bahwa ketika kita misalnya berteman dengan orang yang jual wangi-wangian, pasti kita akan ketinggal nih wangi-wanginya gitu. Dan secara tidak langsung nanti kita value kita, nilai yang ada di diri kita itu menyesuaikan dengan yang ada gitu. Kalau misalnya kita terjun di dunia akademisi, kita ketemu orang-orang yang berpikir tentang akademisi, itu akan menyesuaikan seperti itu gitu. Dimana lingkungan kita itu akan membantu kita gitu. Jadi faktor lingkungan yang memang sangat berpengaruh gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk mendirikan diri untuk di komunitas yang memang mensupport untuk goal saya, terutama di kuliner, di bisnis gitu. Alhamdulillah saya study di Pasca Sarjana UGM. Alhamdulillah saya dapat kesempatan beasiswa unggulan dari Dikti, dan ini menurut saya ini suatu anugerah buat saya juga. Ketika saya bekerja jobless, saya hanya fokus di usaha di 2011 sampai 2012, ada kesempatan beasiswa, saya apply, alhamdulillah dikasih kemudahan untuk saya kuliah lagi. Jadi sekarang dua line itu. Saya bisa fokus di bisnis dan juga di kuliah. Baik, hikmahnya seperti itu ya Mas Agus. Iya, kayak gitu. Yang penting tadi clue-nya adalah fokus. Kadang orang punya impian, goal, itu dia tidak fokus karena apa? Ketika belum berhasil, ya sudahlah gitu. Jadi bukan seberapa banyak gagal gitu, tapi seberapa banyak kita mencobanya. Kayak gitu. Gagal itu banyak mungkin, tapi mencobanya belum tentu lebih banyak dari gagalnya. Kayak gitu. Jalannya juga milih pilihan kita ya, mau lurus atau mau belok-belok gitu. Tinggal pilih gitu. Mau cepet kita bisa naik pesawat terbang kalau dari Jogja ke Jakarta gitu kan. Mau lebih cepet lagi, kita ambil peta, kita lipat aja Jogja ke Jakarta, langsung sampai kayak gitu. Tapi memang bisnis yang awal ini memang untuk yang ayam ini, atau memang sebelumnya pernah mencoba beberapa bisnis yang lain? Seperti tadi saya bilang, saya fokus untuk di satu usaha gitu. Waktu saya bekerja, saya untuk buat jualan untuk keripik hati ayam itu. Akhirnya saya untuk usaha ini saya fokus di kuliner untuk di Gejrotnya ini gitu. Fokus telur, tahu dan tempe. Terutama ayam saya unggulkan gitu. Godaan itu banyak usahanya sekarang. Kayak gitu, misal usaha online gitu. Dengan dia waktu misal hanya 4 jam online, dia bisa menghasilkan uang gitu. Tapi nanti pilihan kayak gitu. Saya ingin expert di kuliner kayak gitu, di pangan gitu. Yang pastinya ketika orang masih punya perut, pasti orang butuh makan, kayak gitu. Dan pertambahan penduduk juga bertambah gitu. Jadi peluangnya memang sangat besar. Di Jogja sendiri, dari 30% untuk mahasiswanya itu 30% itu adalah untuk makan dan minum, kayak gitu. Jadi walaupun usaha yang kuliner banyak, tapi pasarnya juga banyak gitu. Pasti Insya Allah potensial kayak gitu ya. Oke, tapi kalau ngomongin rencana ke depan dari The Gejrot nih ya, tadi kan juga Mas Agus juga bilang mau buka usaha cabang baru, terus juga apakah ada delivery service ya nantinya. Kalau cabang baru, apakah konsepnya sama kayak yang di Jalan Kalian KM5? Harus disasarin dulu. Jadi memang ini untuk udah tahun ketiga, alhamdulillah memang kita brandingnya untuk kegiatan baik di komunitas maupun kegiatan mahasiswa itu kita support, misalnya untuk konsultasi
konsumsinya, atau mungkin saya biasanya tuh ngasih voucher makan, kayak gitu, itu kita kasih terus kan, atau kita kasih gantungan kunci free, kayak gitu kan. Terus misalnya untuk penyambangan, untuk sekarang kita masih fokus di controlling. Ketika controlling sudah baik, insya Allah kita niat buka cabang yang memang tempatnya lebih strategis. Mungkin kita naikin level untuk lebih baik. Yang sekarang kita lesehan tanpa kursi, tanpa meja, juga tanpa meja, mungkin besok kita ada meja sama kursi untuk lebih ada kenyamanannya gitu. Kita menyesuaikan gitu. Jadi kita menyesuaikan kemampuan kita sekarang gitu. Ketika kita belum bisa ada meja, ya sudah lesehan saja dulu gitu. Jadi teman-teman yang memang mau mulai usaha, ketika misalnya terkendala di tempat gitu, bisa nggak sih dengan tanpa tempat kita tetap bisa jualan? Teman saya bisa. Misalnya teman saya buat nasi kendil bakar, dia hanya online saja. Ketika ada orderan dia baru pesen, baru diproses buat. Kayak gitu. Jadi kita menyesuaikan saja usahanya kayak gitu. Dan yang lain juga misalnya untuk produksi nggak harus kita punya tempat. Kayak gitu. Misalnya untuk delivery kita ada namanya Kemek Delivery, karena Kemek itu makan, delivery itu antar, berarti kita antar makanan nih. Jadi kita namanya Kemek Delivery. Ya? Kita bisa nanti bisa by phone atau by SMS ke 0857 6933 9898. Jadi buntut itu sama. Ada minimal order. Minimal order kita 30.000, jaraknya kita 3.000 meter, 3 kilo. Itu 3 kilo ya? Free ya untuk saya? Itu free gitu. Jadi kita memang penggunaan bahasa yang lain. Nah, kita kan karena nunggunya proses itu 6 kali 15 menit. Kalau dihitung jam kan 1,5 jam. Jam itu kan lama. Menit itu lebih sedikit atau mungkin bisa lebih dikit. Kita bentuknya detik. Misal 3.600 detik. Oh, kayaknya bentar gitu ya. Tapi kalau dihitung itu lama juga ya. Karena kita proses gejolaknya kita dadakan. Bar order satu-satu, jadi nanti kalau orang datang bingung dia, Mas menunya mana ya? Ternyata bentuknya kita kotak. Kotak itu kayak kotak amal, jadi Mas ini apa ya? Kotak menu, kayak gitu. Itu yang memang kita uniqueness di sana yang kita kasih, kayak gitu. Kalau Kayak gitu ya. minuman ada yang khas juga? Minuman kita ada, namanya itu gejrot, yogurt the gejrot. Kita buat yogurt, saya ambil gurtnya, jerotnya yogurt the gejrot gitu. Kita ada menu original, itu memang kita blended. Terus ada Ivomea, itu dari ubi ungu sama yang strawberry. Itu produk produk kita kayak gitu. Nasinya juga kita namanya tadi nasi kudu, itu uniqueness di kita gitu. Jadi nasi gurih memang nggak lebih gurih banget, tapi kita memang resep kita sendiri, resepnya gitu. Kalau di fast food ada 11 resep rahasia, nah kita ada sekitar 23 sampai 25 resepnya. Wow. Kayak gitu. Makin banyak ya. Jadi semakin banyak itu untuk duplikasinya nggak mudah gitu. Kayak gitu. Ada chef yang apa namanya di tempat Mas Agus atau sendiri? Chefnya itu, saya waktu mulai itu seminggu ada Ibu Siti namanya. Ini saya terima kasih sangat sekali dengan beliau datang dengan kakak tingkat saya, Mas Monal. Dia datang setelah seminggu saya gejrot, dia nyobain, nyobain makan lu, ternyata ayam yang nggak enak, sambalnya nggak berasa, dan itu ada yang beli. Ada yang beli, dia bilang teriak kencang banget. Oh ya sabar. Akhirnya saya mulai di situ tanya ibu yang enak bagaimana ya. Akhirnya ibunya bilang hanya ingredient saja. Kita selama setahun trial, not error, tapi trial and learning, Jadi belajar, mencoba dan belajar, Akhirnya setelah setahun kita baru dapat enaknya dengan kita minta feedback dari customer. Mas kok terlalu kayak gini ya? Oke, kita perbaikin. Mas kok kayak gini ya? Oke, kita perbaikin. Kayak gitu. Akhirnya kita ketemu untuk pakemnya, akhirnya mulai di 2012 kita sudah fix untuk menu The Gejrotnya yang sekarang. Kayak gitu. Jadi kita bisa dibilang hampir 2 tahun untuk kita di produk saja. Produknya ini diganti ada tambahan atau dikurangi. Kayak gitu. Tapi memang tidak ada chef khusus ya, ini belajar dari belajar ya. Bisa dibilang autodidak. Waktu kali pertama saya minta resep nyokap, ternyata nggak berasa, hambar. Akhirnya saya nggak terharang, pokoknya mencoba gitu. Seperti saya bilang, bukan seberapa banyak kita gagal, tapi seberapa kali kita mau mencoba. Kayak gitu. Nah, kalau sekarang udah mulai untuk bulan Ramadan ya, puasa di sahur dan juga di buka puasa. Sahurnya tetap buka atau gimana nih? Insya Allah kita buka. Nah, kalau kita buka di buka puasa mungkin kita kan jam 4.59 PM. Gitu. Jadi kelihatan jam 4-nya tapi 59 menjelang jam 5. Kelihatannya kan kok nggak lebih sore gitu. Gitu. Jadi kita memang agak lebih unik untuk ngasih angkanya itu, karena angka itu terlihat 10.000 dengan 9.999 itu agak berbeda. Orang mindsetnya kepikir dia 9.000, nah gitu. Nah untuk sahurnya kita mungkin sekitar jam 2.45. Tapi nunggunya tetap ya 6 kali. Nunggunya insya Allah lebih cepat. Gitu. Jadi kemarin kita setelah dapat program coaching baik itu dari Mandiri maupun dari Bank Indonesia, akhirnya kita ditutor untuk kita mengubah habit. Gitu. Yang saya awalnya belum disiplin, akhirnya sekarang saya mendisiplinkan diri. Yang awal saya nggak lebih rapi, saya harus lebih merapikan lagi gitu. Awalnya saya nggak lebih cepat,
saya harus lebih cepat lagi kayak gitu. Akhirnya dari pribadi itu akan muncul representatif dari karyawan, dari usaha. Jadi business owner itu mencerminkan dari karyawannya. Begitu sebaliknya. Karyawan itu mencerminkan si business owner kayak gitu. Kayak gitu. Nah, ada paket-paket khusus nanti di bulan Ramadan atau enggak? Biasanya kan ada nih ya yang paket dapat takjil, paket atau ABC, ada yang biasanya seperti itu gitu ya. Gitu. Jadi kita memang untuk something special untuk sekarang tidak ada gitu. Cuman kita memang membagikan kegiatan voucher senilai 15.000 untuk kegiatan besok ada program, ada festival Sukses Mulia. Itu kita mensupport di sana. Terus kita juga bekerjasama dengan diskon.com. Nah, teman-teman yang mau dapat diskon 50%, jadi ada paket 15.000, senilai 15.000 itu hanya 7.500 lewat diskon.com. Kalau misalnya mau nanya ke saya, kok nggak dapat voucher, itu harus ngikut kegiatan kita. Kayak gitu. Kita memang ada free untuk tadi. Kalau kita follow @thegejrot, itu free kemek gejrot. Terserah jam berapa. Harus follow dulu tapi follow dulu. Kalau mention kita @thegejrot dengan hashtag kemakers kayak gitu, dan juga check in itu kita free. Kalau check in itu free iced tea, kalau mention itu kita free es jeruk. Nah, yang menarik kita nota itu jangan dibuang, disimpan. Notanya itu kalau 13 itu free kemek gejrot. Kayak gitu programnya. Kenapa 13? 13 kita ngurutin dari 5 ke 7 ke 9 ke 11 ke 13. Kayak gitu. Jadi itu ke 13 ini katanya kan angka nggak baik gitu ya. Nggak baik. Akhirnya bismillah. Semoga jadi angka baik. Semua menjadi lebih baik gitu. Karena kan paling tidak dia 13 kali ke sana. Kalau 1 bulan sekali berarti dia di tahun ke berikutnya. Kalau dia 1 bulan sekali berarti sudah setahun dia konsumen kita. Itu mengumpulkan. Jadi kita berarti udah setahun lebih konsumen kita. Berarti sudah loyal kayak gitu. Nah, sekarang nih Mas Agus kan untuk harga semua kan naik begitu. Ada nggak sih rencana untuk menaikkan harga juga? Menaikkan harga. Jadi sebelum harga ini naik kita sudah naikkan dulu sebenarnya. Di bulan Mei lalu gitu. Tapi sekarang ternyata naiknya itu bisa dibilang cukup drastis gitu. Akhirnya kita sekarang bertahan dulu ngecek kondisinya karena kita beda orang produksi di pasar kan, harga cabai naik, bawang naik, ikut naik. Kalau kita masa tiap hari naik turun kan nggak mungkin. Jual makan. Karena kalau sudah naik sudah ini bertahan kan nggak bisa turun. Kayak gitu. Mungkin nanti kita evaluasi pasca Lebaran, mahasiswa baru September. Memang uniknya kita usaha kuliner di Jogja. Sewa tempat itu nggak murah, harganya itu harus murah. Tapi sekarang mungkin agak sedikit berubah dengan memang keluar masuknya mahasiswa terutama yang memang luar Jogja. Dari segi penghasilan lebih banyak, akhirnya di sini melihat mungkin ya bisa kita akhirnya berkompetisi gitu. Kalau bisa dibilang dari tempat kita nggak strategis, harga kita bisa dibilang kompetitif dengan yang lain seperti itu. Di harga berapa sih kalau boleh tahu? Kita itu range-nya dari mulai 7.500 untuk kemek gejrot. Nah, kita unik itu namanya kemek gejrot. Kemek gejrot itu dulu kemek goceng aja kita rebranding kemek gejrot mulai dari Mpo Aye, Pak RT, Cang Juki, Cing Ute, sama Kong Ape, sama Cang Juki. Namanya itu nama Betawi yang saya bawa. Kayak gitu. Cang Jukinya 1, Mpo Aye-nya 3, Pak RT-nya 2. Nah, kayak gitu. Nah, untuk menu khusus kita ngasih namanya Juragan, Abang dan None. Kalau abang itu yang dada, kalau None itu yang paha. Oh, itu yang spesial ya? Itu menu unggulannya kita kayak gitu. Dari sana orang kalau pertama pasti bingung, Mas ini apa? Akhirnya dengan orang bertanya, ada interaksi. Dengan ada interaksi berarti ada keingintahuan. Nah, itu hal yang kita buat. Memang waste time. Buang waktu sebenarnya. Untuk makanan fast food itu buang waktu karena orang akan bertanya lagi. Tapi buat kita yang memang namanya belum dikenal itu untuk bagaimana memudahkan mereka ingat dengan kata kemeknya, kata gejrotnya, Aye Cang Juki. Akhirnya kalau pas kita bikin hashtag kemakers, kalau yang cowok kita nyebutnya engkong, kalau yang cewek kita nyebutnya encing. Encing pesannya berapa? Semangat menunggu ya Cing gitu. Nah itu akhirnya kan dengan mahasiswa, notabene anak muda, senang bahasa yang komunikatif. Itu yang coba kita tularkan. Akhirnya biar menjadi virus-virus positif. Ini paling banyak berarti konsumennya adalah anak-anak muda mahasiswa. Terutama cewek, hampir 80% itu cewek. Jadi kalau ada 10 itu 8 cewek. Jadi kalau yang masih jomblo, kalau sore-sore, nih Senin sore sama Kamis sore, satu jejer tuh kayak orang pengajian. Jadi tuh, itu pengajian itu kan. Jadi kalau pas lewat, ini ada pengajian dari mana gitu. Ternyata mereka berbuka puasa, alhamdulillah kita tidak mengurangi nilai ibadah mereka. Tapi insya Allah kita berbuka puasa, insya Allah amalnya itu sama dengan kita. Sama ya? Tanpa mengurangi amal yang berpuasa. Kita harus coba Indra sepertinya ya. Terakhir deh dari Mas Agus, pesan-pesan atau tips buat mungkin yang lagi di rumah yang pengen bikin usaha. Gimana untuk memulainya? Nah, untuk memulainya kita ambil value dari The Gejrot. Pertama D itu doa. Kita harus berdoa terus kayak gitu. Kalau misal kita nggak punya uang, kita mulai doa aja. Doa aja terus. Sampai kapan nggak tahu. Saya kalau ketemu nyokap, ketemu saudara, ketemu teman yang baru, doain ya. Terus yang kedua kita punya goal, DG, goal. Goal itu impian,
kita punya impian pribadi, kita punya juga impian untuk di usaha. Itu kita empowering kayak tadi, bukan apa yang belum ada di kita, tapi apa yang ada di kita itu kita berdayain. Kayak gitu. Gejrot R itu rajin. Gejrot berarti J dulu, J itu jujur. Nah, kita harus jujur, modal jujur, kita bisa dipercaya. Kayak gitu. Kita ketemu orang baik itu banyak, tapi ketemu orang jujur itu aduh nggak mudah. R itu rajin, ya rajin ketemu komunitas, rajin bertanya, rajin belajar dalam arti untuk ingin tahu, kemudian optimis. Yang terakhir itu kita tawakal, kita bisa berencana, tapi Allah yang maha menentukan. Itu tinggal itu aja. Saya filosofi dari Gejrot itu untuk menjadi value di kita, kayak gitu. Nanti kalau misalnya belum berhasil, kita ulang dari satu lagi, doa lagi. Kita lihat nih, kita punya goal nih, iya kita berdayain nih, kita harus jujur nih, kita rajin, kayak gitu. Insya Allah nanti akan dipermudah, kayak gitu. Dari namanya sendiri juga sudah ada filosofinya tersendiri ya. Kayak gitu. Makasih banyak Mas Agus sama-sama. udah mampir ke sini, kita ntar mampir ke sana juga ya. Alamatnya di mana mungkin bisa? Alamatnya kita di Tawangsari, jadi nanti ada di Jalan Kaliurang Kalimotor 5 itu nanti ada Gang Megatruh, itu masuk aja nanti sampai ketemu lampu kelap-kelip warna merah. Kayak gitu. Kalau misalnya nyasar bisa SMS atau tanya by phone ke 0857 69339898 atau langsung hubungin saya di 0856 866 9898. Saya pasti nyasar ya pasti. Harapannya nyasar nanti tinggal cek di Google, kalau nggak ada insya Allah nanti di YouTube juga ada tempatnya. Oh ternyata yang ini gitu. Bisa jadi nanti shock gitu ngelihat produknya dan tahu tempatnya. Kayak gitu. Pertama pasti kayak gitu ya awalnya. Iya, kayak gitu. Indra pas pertama kesana nyasar juga. Iya nyasar juga. Terus tahu tempatnya. Kayak gitu. Iya. Oke. Terima kasih banyak sehat selalu TV ya. Semoga bermanfaat. Kayak gitu. Baik, terima kasih sekali lagi ya. Salam kemek berarti ya. Salam kemek ya. Iya, kayak gitu. Oke, moga-moga menginspirasi Anda di pagi hari ini dan jangan kemana-mana karena kita juga masih punya banyak informasi ya, Tika ya. Tetap di I Love Jogja, Inspirasi Yogyakarta, Inspirasi Indonesia.